Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi. Wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamadzatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Teriring doa untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan antum sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezeki, dilancarkan segala urusan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita sebagai manusia di saat ingin minta tolong, baik itu terhadap sesama manusia atau hablum minallah, apalagi hablum minan nas maksudnya, apalagi hablum minallah, biasanya kita akan merayu. Kita mau minta tolong dengan tetangga kita, biasanya kita dengan senyuman yang sumringah, ya, apalagi minta 100 dong, itu biasanya senyumnya itu luar biasa. Tetapi untuk mengembalikan 100 itu susahnya, naudzubillah min dzalik. Nah, oleh karenanya saudaraku, bagaimana sekarang dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah di saat kita mau minta tolong kepada Allah, tentunya ada adab, ya. Jangan sampai kita minta tolong terus, minta tolong, minta tolong, minta tolong. Jangankan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalal wal Ikram. Sebagai manusia biasa saja, di saat orang kebanyakan minta tolong, biasanya hati kita udah gedek. Ayo jujur. Jujur deh. Nah, oleh karenanya, di saat kita sudah minta tolong, maka ada step by step yang harus kita lewati. Begitupun hablum minallah kita. Di saat kita mau minta tolong kepada Allah, ada proses yang harus kita lakukan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam suratul Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menyuruh kita beribadah dulu kepada Allah, baru minta tolong. Nah, kalau kita kagak, kita minta tolong terus sama Allah, minta tolong terus sama Allah, minta tolong, ibadahnya kapan? Di saat kita minta tolong, kemudian apa yang kita minta itu tidak dikabulkan, kita ngambek sama Allah. Boro-boro namanya minta tolong lagi. Sholat aja kagak. Nah, inilah yang menjadi racun kehidupan kita. Oleh karenanya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita rubah kebiasaan buruk kita ini. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, kita rubah, ya. Kita minta kepada Allah, kita beribadah kepada Allah. Laksanakan semaksimal mungkin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita minta tolong kepada Allah. Bagaimana lafaz azan menyampaikan? Bilal menyampaikan, bagaimana menyampaikannya? Beliau menyampaikan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tidak dibalik, hayya 'alal falah baru hayya 'alas shalah. Tetapi sunnahnya adalah kita dipanggil untuk ibadah dulu, untuk sholat dulu, baru kita diberi kemenangan. Bayangin. Makanya jangan macam-macam ini. Kalau antum ingin minta tolong, maka laksanakan dulu. Sama halnya dengan kita minta tolong dengan orang tua kita, minta tolong dengan bapak kita. Bapak, saya ingin dibelikan ini. Kita rayu dulu bapak kita itu. Kalau kita sudah rayu-rayu, insya Allah hati orang tua kita akan luluh dengan sendirinya. Nah, begitupun kita sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin sekarang hajat antum dikabul oleh Allah di saat antum sendiri males minta kepada Allah? Ya, antum taunya minta tolong terus, tapi antum tidak pernah beribadah kepada Allah. Makna ibadah di sini bukan hanya ibadah harfiah, ya. Kata azan muazin, hayya 'alas shalah, antum masih santai di luar sana. Padahal ingat,
1 detik saja dicabut nikmatnya, nikmat Allah dicabut pada diri antum, boleh jadi antum dicabut nyawanya juga, bayangin. Ini bukan nakut-nakutin, bukan. Makanya di saat sudah memanggil hayyalas shalah, buru-buru datang ke masjid. Kenapa? Hadiah dari hayyalas shalah itu ada hayyalal falah. Nah, inilah penyebab kita sebagai hamba Allah di akhir zaman ini. Terlalu banyak hidup kita ini muluk-muluknya. Kita terlalu banyak minta sama Allah, terlalu banyak ngeluhnya. Tapi kita sadar diri, nggak pernah kita sadar diri, ya, nggak pernah muhasabah, nggak pernah ngaca, nggak pernah introspeksi diri. Kita terus memborbardir, wah memang sudah nasib begini. Dan yang lebih lucunya lagi saudaraku, ini yang paling lucu ini. Sholat nggak pernah, ibadah nggak pernah, ngaji nggak pernah, zikir nggak pernah. Di saat ditanya, ada apa ibu? Saya kena ujian Ustadz. Allahu Akbar. Itu Allah ketawa ngeliat ente. Kagak pernah ngelakuin ibadah, tapi ngakunya diuji. Halo, kalau antum ingin diuji, ibadah dulu. Ketika antum sudah ibadah dan ujian itu masuk, baru dikatakan ujian. Begitupun adik-adik kita, anak-anak kita, ya, para santri kita, anak-anak kita, dia sekolah dulu, setelah itu ada ujian. Tidak mungkin orang yang tanpa sekolah dikasih ujian. Bagaimana ceritanya? Nah, begitupun kita. Tentunya di saat kita sudah mendapatkan ujian, maka kita siap untuk menerimanya. Bagaimana caranya? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala udah maksimal, maksimal mungkin, baru kita serahkan kepada Allah. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bayangin itu saudaraku. Oleh karenanya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum kultum ini Al-Fakir mengingatkan kita semua. Mari kita banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di saat kita sudah ada keperluan, di saat kita ada hajat, kita pun dengan leluasa untuk bermohon kepada Allah. Dan kita lebih hakul yakin daripada kita hanya minta tolong tanpa pernah beribadah kepada Allah. Kita akan diketawain oleh para malaikat Allah. Oleh karenanya saudaraku, banyakin ibadah, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan lapang juga untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Al-Fakir dan untuk kita semua. Barakallahu fina wa fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.